Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi Bapak, Ibu, dosen Universitas Bina Sarjana Informatika. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi terbaru yang dirilis oleh PSI dengan nama MyBase atau My PSI E-Learning System. Untuk laman MyBase ini bisa diakses di learning.bsi.ac.id. Untuk yang BSI, baik dosen maupun mahasiswa mengakses halaman URL yang sama. MyBase merupakan aplikasi pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang diakses pada URL yang sama di learning.bsi.ac.id. Tetapi MyBase memiliki tampilan yang lebih fresh dan lebih sederhana. Untuk masuk ke menu utama, maka dosen atau mahasiswa dipersilakan untuk mengklik button masuk. Pada menu login, baik dosen maupun mahasiswa memiliki tampilan halaman yang sama atau interface yang sama. Bedanya, kalau dosen diwajibkan untuk menginput NIP dosennya, sedangkan untuk mahasiswa diwajibkan untuk menginput nomor induk mahasiswanya. Kemudian jangan lupa untuk menginputkan password dan pilih button masuk. Pada menu utama ada beberapa menu yang bisa diakses, di mana pada menu navigasi sebelah kiri ada menu dashboard, mengajar, dan pada menu mengajar terdapat beberapa pilihan menu, yaitu jadwal mengajar, rekap absen, dan perkuliahan pengganti. Pada menu dashboard ada beberapa tampilan menu yang bisa dipilih. Yang pertama adalah pengumuman, di mana pada pengumuman ini dosen bisa mengakses pengumuman yang diposting pada halaman ini. Selanjutnya ada menu profile, di mana pada menu profile ini menampilkan NIP dosen, nama, email dosen, dan kode dosen. Pada menu aktivitas, di sini akan menampilkan aktivitas yang dilakukan pada hari ini oleh dosen yang bersangkutan setelah login tentunya dan setelah mengajar masuk. Kemudian pada pilihan kolom sebelah kiri ada menu picture, di mana Bapak Ibu apabila ingin tampil fotonya dipersilakan untuk mengaktifkan atau mengupdate foto pada menu My Staff opsi. Kemudian pada button panduan pengguna ini menampilkan panduan untuk aplikasi ini. Selanjutnya masuk ke menu pokok, yaitu mengajar, di mana pada menu mengajar ada jadwal mengajar, menu rekap absen, dan perkuliahan pengganti. Klik jadwal mengajar, maka akan tampil materi atau mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Apabila buttonnya berwarna merah, itu artinya jadwal tersebut tidak ada pada hari ketika Bapak Ibu login. Sekarang adalah hari Senin, maka pada hari Rabu ini berwarna merah. Selanjutnya tab akan berwarna hijau apabila hari ini Bapak Ibu ada jadwal perkuliahan. Dan button masuk kelas ini bisa diklik apabila sudah memasuki jam mata kuliah. Pada button masuk kelas, apabila jadwal sudah habis dari yang telah ditentukan, maka akan muncul notifikasi Anda belum waktunya masuk. Silahkan cek kembali, kemudian pilih OK. Karena waktu yang telah ditentukan sudah lewat dari jadwal perkuliahan. Ini kita samakan jamnya. Kemudian kita pilih di jadwal yang ada pada range jam tersebut. Seperti misalnya mata kuliah ini. Kemudian ada button masuk kelas, maka pilih masuk kelas. Pada halaman ini Bapak Ibu bisa melakukan presensi untuk mahasiswa. Pilih hadir
Jika mahasiswa tersebut hadir, dan apabila tidak hadir, Bapak Ibu bisa mengisi dengan memilih button tidak hadir, kemudian simpan absen hadir. Setelah Bapak Ibu memilih simpan absen hadir, pada button jumlah mahasiswa, seluruh mahasiswa yang Bapak Ibu ajar akan terekam jumlahnya, di mana jumlah mahasiswa pada kelas Bapak Ibu ada 32 orang. Dan mahasiswa yang hadir adalah 5 orang, sedangkan mahasiswa tidak hadir adalah 27 orang. Jika ingin menyimpan absensi. Dan ini akan tampil setelah simpan absensi hadir dipilih. Kemudian kita pilih saja untuk semua mahasiswanya hadir menjadi lebih banyak dari yang tidak hadir. Ini bisa diupdate selama mata kuliah berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk melakukan simpan kembali apabila ada update yang dilakukan. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Pada menu pokok pembahasan, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan resume dari materi yang disampaikan pada pertemuan ini. Misalnya pada pertemuan 1, ini menjelaskan tentang pengertian dasar pemrograman. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi apa saja, yang penting rangkuman dari materi yang disampaikan. Selanjutnya berita acara juga sama, bisa diisi pertemuan 1 dasar pemrograman. Dan jangan lupa untuk memilih file ajar sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pengajaran pada hari ini. Pilih button pilih file, kemudian cari data. Pada bukti file ajar, extension file yang diperbolehkan adalah format PDF dan tidak boleh lebih dari 2 MB. Misalnya ini. Kemudian pilih button simpan. Dan pokok bahasan akan ditambahkan. Dengan begitu, pada hari ini pokok pembahasan sudah ditambahkan, dan ciri bahwa data tersebut sudah tersimpan adalah adanya file yang bisa diunduh pada tabel ini, di mana isi rangkumannya sama dengan yang diinputkan, berita acaranya sama dengan yang diinputkan pada kolom berita acara, dan ada file sebagai bukti pengajaran. Untuk contoh file yang diupload ke file bahan ajar sebagai bukti mengajar, misalnya seperti ini, yaitu berisi capture dari rekaman Zoom. Nah, ini nanti di save as dalam bentuk PDF. Jadi terserah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Classmeet, menggunakan Classroom, dan menggunakan WA, silahkan. Tapi kurang lebih untuk contoh dari bukti mengajar adalah seperti ini. Itu untuk mengajar. Dan apabila telah selesai mengajar, maka dosen diwajibkan untuk mengklik keluar mengajar supaya data tersebut terekam pada aplikasi ini. Nah, aplikasi keluar mengajar ini bisa dilakukan pada jam 21.25 atau 25 menit sebelum jam pelajaran berakhir. Baik, kita lewat saja untuk itu karena jam pelajaran belum berakhir. Selanjutnya, pada menu mengajar juga ada menu rekap absen. Pada menu rekap absen bisa dipilih kelas untuk mata kuliah yang diajar. Misalnya tadi dasar pemrograman, kita cek untuk rekap absensinya. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang absennya berwarna biru dan berwarna merah. Untuk warna biru itu artinya hadir, dan untuk warna merah itu artinya tidak hadir.
Nah, apabila ingin melakukan updating pada pertemuan ini, maka pilih button pada pertemuannya. Maka pilih button ini. Kemudian apabila ada mahasiswa yang ingin dihadirkan dari sebelumnya tidak hadir atau dari sebelumnya tidak hadir menjadi hadir, maka pilih saja button hadir. Setelah itu jangan lupa klik button simpan absen hadir. Itu untuk backup absen. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengambil rekapitulasinya, maka pilih saja ke dalam format Excel. Maka akan tampil atau akan terdownload dari rekapitulasi absensinya. Seperti ini tampilannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, menu yang ada pada mengejar ini adalah perkuliahan pengganti. Apabila Bapak Ibu berhalangan hadir atau pada tanggal tersebut ternyata tanggal merah, maka diwajibkan untuk melakukan kelas pengganti atau mengajukan kelas pengganti. Misalnya kita akan mengajukan kelas pengganti pada perkuliahan mata kuliah speed typing. Pilih perkuliahan pengganti dan pilih tanggal yang digantikan, misalnya tanggal 22. Dipilih tanggal penggantinya, misalnya tanggal 26. Jam masuknya kita bisa pilihkan sendiri, misalnya kita akan masuk di jam 12.00 dan jam keluarnya adalah 13.52 misalnya. Ruangannya bisa diisi. Kemudian untuk alasan menggantinya bisa disesuaikan, misalnya tanggal tersebut merupakan libur nasional, maka simpan saja untuk pengajuan ini. Nah, tentunya untuk jadwal mengajar pengganti ini tidak otomatis ada gitu ya, tidak otomatis ada, melainkan harus menunggu asesmen dari BAK, di mana pada halaman ini statusnya adalah pengajuan dosen. Bisa diupdate atau diedit atau juga bisa dihapus selagi masih menunggu persetujuan dari BAK. Nah, itu untuk menu mengajar, jadwal mengajar, rekap absensi, dan perkuliahan pengganti. Selanjutnya balik lagi ke jadwal mengajar, di mana pada menu-menu ini selain button masuk kelas, ada forum diskusi atau ruang diskusi. Kemudian juga ada ruang materi dan ada ruang tugas. Pada ruang diskusi kita buka dan memilih untuk melakukan diskusi baru. Judul diskusinya adalah pertemuan 1 dasar pemrograman. Isi form diskusinya bisa Bapak Ibu diisi sesuai dengan materi yang disampaikan. Misalnya dan file bukti ajarnya sama seperti tadi. File yang diizinkan adalah file format PDF dengan kapasitas tidak lebih dari 2 MB. Oke, dan pilih Create. Data berhasil ditambahkan. Nah, nanti untuk halaman ini bisa ditanggapi oleh mahasiswa pada halaman mahasiswa. Selanjutnya, selain forum diskusi, pada jadwal mengajar juga ada ruang materi dan ruang tugas. Pada ruang materi, dosen bisa mendownload atau menambahkan materi pembelajaran. Misalnya kita memiliki video pembelajaran, bisa ditambahkan pada menu ini. Tambah video. Apabila Bapak Ibu memiliki video dari channel YouTube, maka pilih misalnya untuk judul materinya pemrograman berbasis objek. Kemudian untuk deskripsinya kita cari di sini.
Misalnya kita ambil sampel saja dari YouTube. Oke, Maka yang dimasukkan link YouTube-nya adalah bagian ID video tersebut. Ini yang saya blok ya pada URL-nya. Kemudian pilih salin dan pada my base ditempel. Oke, untuk deskripsinya kalau misalnya Bapak Ibu punya deskripsi sendiri silahkan. Kalau misalnya mau sesuai dengan judulnya ini bisa di copy paste juga. Kemudian pilih add video untuk menambahkan pada materi kita. Nah, kita cek apakah video pembelajaran tersebut sudah ada pada aplikasinya. Nah, ini sudah ada ya. Maka tinggal dipilihkan untuk di play. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Terlebih dahulu, dan ini kita coba hapus salah satu videonya. Nah, maka video berhasil dihapus. Maka video yang ada adalah video yang kita tadi masukkan. Kemudian untuk bahan pembelajaran seperti silabus, RPS, slide, modul, dan RTM ini sudah ada semuanya di sini. Kemudian pilih download apabila Bapak Ibu membutuhkan silabus atau RPS untuk mata kuliah ini. Kemudian start download untuk menyimpannya. Kita close terlebih dahulu. Oke, itu untuk materi pembelajaran. Selanjutnya pada mengajar, masih pada jadwal mengajar. Di menu ini ada yang namanya ruang tugas. Pada ruang tugas, Bapak Ibu dosen bisa menambahkan tugas untuk mahasiswa, di mana mata kuliah dan NIP-nya sudah otomatis terisi dan tanggal mulainya jangan lupa dicantumkan. Misalnya tanggal mulainya dari tanggal 23 Februari, waktu mulainya misalnya dari jam 12.00. Kemudian untuk tanggal deadline-nya sampai dengan tanggal 26, selesainya misalnya 23, 59, 59. Kemudian untuk pertemuannya sesuai dengan jadwal pertemuan pada minggu ini, dan pilih file apabila ada file yang ingin ditambahkan. Dan perlu saya sampaikan kembali, untuk file ini tidak boleh lebih dari 2 MB dan hanya berekstensi PDF. Untuk judulnya misalnya tugas pertemuan 1. Deskripsinya silahkan dikumpulkan sesuai dan pilih button add untuk menambahkan pada lembar tugas. Oke, itu untuk menu mengajar yang ada pada jadwal mengajar di halaman dosen. Selanjutnya kita akan cek di ruang mahasiswanya ya. Tadi kita sudah memilih untuk mata kuliah sistem operasi di kelas 123A 06. Nah, itu untuk menu dari mengajar. Selanjutnya menu terakhir yaitu menu logout. Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman awal pada saat membuka akses URL learning.bsi.ac.id. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kemajuan dan pengembangan dari channel ini. Salam sehat, salam kuat, dan terakhir kuliah besi aja.